Alhamdulillah hari ini kita memberikan dukungan ke Pak RK. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sabah Henrys? Semoga Sabah Henrys dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Saya jujur aja kaget nih ya, membaca berita yang terbaru dari Tempo.co yang memberitakan perihal relawan Anies Baswedan nyatakan dukung Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta 2024. Masa sih Sabah Henrys relawan Anies Baswedan mendukung mereka? Padahal kan kita ketahui bersama polemik mengenai kekecewaan dari para pendukung Anies Baswedan ketika Pak Anies Baswedan tidak bisa berlayar di Pilkada Jakarta. Kemudian muncul gerakan coblos semua. Tiba-tiba kok ada relawan yang menyatakan dukung Ridwan Kamil. Kita baca dulu beritanya guys ya. Oke, Tempo.co Jakarta, pendukung Anies Baswedan dari relawan Sahabat Jakarta menyatakan dukungannya untuk pasangan Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta. Dukungan ini disampaikan setelah mereka bertemu Ridwan Kamil di salah satu hotel di Jakarta pada Kamis 19 September 2024. Kelompok Sahabat Jakarta ini terdiri dari kalangan kiai dan ustadz di Jakarta. Wow, ada kiai dan ustadz ketemunya di hotel loh guys. Kami berharap Pak RK akan menjadi gubernur Jakarta 2025 hingga 2029. Dan insya Allah bisa membangun Jakarta menjadi lebih baik, kata Sutrisno seusai pertemuan. Selain itu, Sutrisno mengklaim kelompoknya merupakan pendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2017. Karena Pak RK didukung oleh partai yang mendukung Pak Anies, jelas dia. Kira-kira partai mana yang mendukung Pak Anies pada tahun 2017? Komen di bawah guys ya. Pasti tahu kira-kira partai yang mendukung Pak Anies tahun 2017 dan mereka mengklaim mereka juga mendukung Pak Anies di tahun 2017. Kelompok Sahabat Jakarta ini berharap jika pasangan Ridwan Kamil Suswono menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta periode 2025 hingga 2029 dapat melanjutkan apa yang telah dibangun oleh gubernur-gubernur sebelumnya, termasuk era Anies Baswedan. Jadi legasi peninggalan Mas Anies tentang keadilan sosial itu Pak RK insya Allah akan dibuat nyata, kata Sutrisno. Usai Sutrisno memberi keterangan resminya soal dukungan terhadap pasangan Ridwan Kamil mengucap syukur atas dukungan dari relawan Sahabat Jakarta yang dahulu mendukung Anies Baswedan. Mantan Gubernur Jawa Barat periode 2018 hingga 2023 itu tidak akan mengubah seluruh program yang baik dari para gubernur terdahulu, termasuk program baik di era Anies Baswedan. Saya tidak akan ubah, ngapain juga sudah bagus, ujar Ridwan Kamil. Padahal kemarin muncul itu ada kayak pemberitaan gitu ya, persoalan reklamasi. Ya, kalau di zaman Pak Anies kan reklamasi di stop. Nah, di Ridwan Kamil itu kabarnya nanti akan dipertimbangkan. Ada kan muncul ya di media sosial, itu ramai dibahas. Tapi di sini dia mengatakan tidak akan merubah dan meneruskan yang baik. Ya. Ridwan Kamil menjelaskan jika pasangan Ridho menang di Jakarta, Pilkada Jakarta, akan menghadirkan program-program yang lebih berkeadilan dan humanis. Nah, humanis ini kan juga salah satu tagline yang dibuat masa kampanye Pak Anies di Pilpres 2024 kemarin ya, ditiru ya. Sehingga jadi contoh berkelanjutan, ada perubahan-perubahan juga kata dia. Lagi perubahan ya, kata yang diusung oleh Pak Anies Baswedan diambil oleh RK. Oke. Ridwan Kamil mengaku sangat bahagia mendapat dukungan dari relawan-relawan yang terdiri dari para ulama. Saya kira itu jadi saya sangat bahagia, ucapnya. Nah, jadi ini ada relawan mengatasnamakan relawan Anies Baswedan itu terang-terangan mendukung Ridwan Kamil dan Suswono. Alhamdulillah hari ini kita memberikan dukungan ke Pak RK yang kita berharap Pak RK akan menjadi gubernur Jakarta untuk 2024-2029 dan insya Allah akan membangun Jakarta jauh lebih maju ya dan jauh lebih kondusif ya. Karena apa? Karena
kita ini sebetulnya orang-orang yang selama ini mengawal Jakarta gitu. Jadi sahabat Jakarta itu terdiri daripada para kiai, para ustadz di Jakarta, dan para simpul-simpul perjuangan Jakarta. Itulah yang hari ini bertekad untuk mendukung Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono, karena kita ini dulunya memang mendukung Mas Anies 2017 ya. Jadi 2017, dan kita mendukung karena Pak Ridwan Kamil didukung oleh partai yang mendukung Mas Anies di 2017. Ada aspirasi yang juga mungkin disampaikan untuk nanti visi misinya yang diharapkan. Salah satu yang kita inginkan agar Pak RK bisa melanjutkan apa yang telah dibangun oleh gubernur-gubernur sebelumnya, termasuk Mas Anies Rashid Baswedan. Jadi legacy Mas Anies ya, misalnya tentang keadilan sosial itu Pak RK insya Allah akan lebih lebih dibuat nyata, lebih konkret. Padahal kekecewaan masyarakat mendukung Anies Baswedan atau anak Abah yang lebih populer itu dengan gerakan coblos semua. Mungkin ini salah satu strategi yang akan dilakukan untuk menggait atau mendapatkan suara anak Abah. RK mencoba untuk mendatangi masyarakat, ya kan, Jackmania, ya kan, tapi Jackmania tidak mau bertemu katanya. Lalu Ridwan Kamil sempat diusir oleh warga di Tanjung Priuk, ya kan. Lalu Ridwan Kamil berusaha juga meniru kampanye Anies Baswedan. Kalau Pak Anies Baswedan kemarin ada desak Anies, nah ini Ridwan Kamil membuat apa namanya, BARK gitu ya. Nanti jangan sampai salah ucap guys ya. Nah itu memang meniru, ketiplek. Tapi banyak netizen yang mengatakan, wah ini apalagi banyak influencer, lalu ada host salah satu channel YouTube yang kemarin sempat viral ya, dan itu tidak alamiah katanya, sangat berbeda dengan desak Anies, acara program desak Anies Pak Anies Baswedan. Nah kemarin saya sempat nonton juga ya, sangat berbeda sekali, berbeda banget gitu ya. Tapi itulah kampanye Pak Anies Baswedan itu perubahan yang luar biasa di Pilpres kemarin. Karena kita ketahui bersama kan, kalau kampanye itu biasanya kan di atas panggung, nyanyi, ada artis gitu ya, dangdutan. Nah di era Pak Anies Baswedan dia menunjukkan perubahan yang mau dirubah itu apa. Salah satunya cara berkampanye dengan acara desak Anies. Desak Anies beberapa waktu yang lalu kan sempat dijegal ya, sempat nggak boleh gitu ya, diperbolehkan di berbagai daerah. Ini kok Ridwan Kamil diperbolehkan? Ya tentu berbeda ya kan. Mereka didukung oleh koalisi besar. Sedangkan Pak Anies kemarin kan sempat dijegal dengan berbagai macam cara. Sekarang programnya, caranya itu ditiru, ya kan? Jadi Pak Aniesnya ditendang, ya kan? Tapi suara anak Abah mau diambil. Dan banyak lagi cara ya. Ini juga ada kalau Ridwan Kamil itu dan para kandidat yang lain juga akan segera ingin bertemu dengan Pak Anies Baswedan. Sementara itu sekarang Pak Anies Baswedan sekarang berada di Jepang untuk memberikan kuliah umum. Insya Allah nanti malam ya, insya Allah nanti kita akan coba update bagaimana kuliah umum yang diberikan oleh Pak Anies Baswedan di kampus yang dulu tahun 90-an ya, dia tempat dia kuliah. Ya, sekarang dulu dia belajar, sekarang dia mengajar di sana. Jadi Pak Anies sekarang makin mendunia. Kalau kemarin sempat dengan berbagai macam cara untuk menjegal, menenggelamkan elektabilitas Pak Anies Baswedan, nyatanya Pak Anies Baswedan namanya selalu disebut-sebut ya kan, di berbagai macam acara televisi, dialog ya kan, justru malah makin moncer, apalagi dengan memberikan kuliah umum di Jepang ini gitu guys ya. Dan nanti mungkin di beberapa tempat yang lain kita akan pantau gitu guys ya. Nah ya kelihatan banget sih berbagai macam cara dan upaya dilakukan untuk mengambil suara para pendukung Pak Anies Baswedan. Ini ya membuat mereka ketir-ketir ya dengan gerakan coblos semua itu kemarin ya. Bahkan sempat katanya dilarang gitu ya. Kalau nanti melakukan itu akan dihukum atau apa dan lain sebagainya. Ya,
kita tunggu sama Iris bagaimana perkembangan selanjutnya. Perpolitikan ke depan ini saya mencoba untuk belajar. Mudah-mudahan seperti podcastnya Refli Harun ya. Mudah-mudahan guys ya. Ya pasalnya kita terus belajar ya kan. Siapapun kita, kalau kita ingin belajar, why not? Kenapa tidak? Ya, oke. Ini termasuk analisa saya ke depan. Tampaknya mereka akan terus melakukan berbagai macam cara, upaya untuk bisa mengambil suara anak Abah. Kalau Panji Pragiwicaksono bilang anak Abah versus anak wabah gitu ya. Kalau anak Abah kan pendukung Anies Baswedan. Kalau anak wabah pendukung siapa kira-kira? Anak siapa kira-kira? Oke. Berbagai macam polemik yang terjadi di Indonesia saat ini ya kita lihat nanti. Ya mudah-mudahan Indonesia ke depan makin jaya, makin baik. Oke, itu saja video kali ini sama Riz. Thank you for your attention. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.